Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Engkau Allah yang luar biasa, mengasihi, memperhatikan, dan juga memelihara hidup kami. Setiap pribadi umat Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan dan tidak pernah Engkau biarkan. Oleh karena itu kami bersyukur. Hari ini kami akan kembali mendengar, membaca kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah makna kemerdekaan dari surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Oleh karena itu selanjutnya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan tertulis di dalam Alkitab. Dan juga sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang telah ditetapkan dan juga diatur oleh pemerintah. Karena selain warga kerajaan surga, kita ini juga warga negara. Kita harus hidup sebagai warga negara yang baik dengan taat kepada tata tertib dan aturan yang ada, sehingga hidup kita ini menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus hidup saling melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Kalau karunia kita itu untuk melayani, mari kita melayani, mengasihi, memimpin, menasihati, semua kita gunakan untuk saling melayani sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dan pelayanan ini harus kita kerjakan dengan kerelaan dan ketulusan. Jangan ada motivasi yang tersembunyi untuk mencari pujian atau untuk mencari keuntungan. Demikian juga jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga kita merugikan orang lain, mengecewakan orang lain. Tetapi mari kita melayani dengan tulus. Kemudian yang kedua, kita juga harus hidup saling mengasihi. Kasih ini harusnya kasih yang tanpa syarat. Kita tidak pandang bulu, bukan hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kita mengasihi semua orang dengan kasih Kristus. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kristus telah mengampuni dosa kita tanpa memperhitungkan segala kesalahan, segala pelanggaran, dan dosa-dosa kita yang besar. Kita telah dikasihi, kita telah diampuni, demikian juga kita harus mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan hidup lama dan hiduplah dalam kehidupan yang baru. Layanilah seorang akan yang lain dengan kerelaan dan ketulusan. Mari kita juga hidup untuk saling mengasihi. Karena ini adalah perintah Allah, perintah yang baru untuk hidup di dalam kasih. Kita tahu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sesungguhnya itu hanya terdiri dari dua hukum saja, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi dasar hukum Tuhan itu sesungguhnya adalah kasih. Kemerdekaan yang Tuhan berikan membawa kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup saling mengasihi, hidup juga untuk saling melayani. Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memerdekakan kami, telah membebaskan kami dari tuntutan hukum dosa. Kami telah diampuni, kami telah disucikan. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada Tuhan, kami tidak ingin berbuat dosa lagi. Kami mohon hikmat, akal budi, pimpinan, dan penyertaan kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak mengulang kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang sama di masa lalu kami.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga harus hidup untuk saling melayani, karena Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan talenta, Engkau memberikan kemampuan kepada kami masing-masing sebagai sesama anggota tubuh Kristus, supaya kami saling melayani dan juga warga masyarakat. Kami melayani orang lain, kami menghormati dan menghargai orang lain, dan semuanya itu kami lakukan berdasarkan kasih Kristus. Kami lakukan dengan ketulusan, kami lakukan dengan keterbukaan dan kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan dan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami menyadari melalui pengajaran firman Tuhan, kemerdekaan itu bukan berarti untuk menuruti hawa nafsu dan keinginan kami, tetapi kami harus hidup dalam kebenaran, hidup saling mengasihi, dan hidup saling melayani. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.